Bang, ini kan kita kalau di contohnya nih di notaris ada dia persatuannya Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Kalau di dokter ada dia Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di advokat ada dia contohnya KAI, Peradi, Perhaki dan lainnya. Nah, kalau dia di dalam ahli digital forensik, emang ini ada persatuannya juga ataupun perkumpulannya? Iya, ada perkumpulannya, ada asosiasinya, ya. Oke. Dan itu, kalau dia ada asosiasinya, ada nggak kode etiknya? Ada kode gitu. etiknya. Ini mungkin bisa dijelaskan, Bang. Gimana? Iya, jadi ada namanya AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kebetulan saya posisinya di sana jadi komisi pakar. Jadi salah satu yang dijadikan rujukan bagi oleh anggota-anggota yang lain gitu ya. Nah, kemudian memang itu yang ada badan hukumnya. Ya, itu dibentuk oleh Bareskrim sama dihadiri oleh Bareskrim sama Kominfo. Ya, jadi itu resmi gitu ya. Itu disahkan dulu oleh Menteri Kominfo ya. Kemudian ada komunitas-komunitas. Ya, komunitas yang kemarin melakukan FGD, DevTalk segala macam itu namanya DFIS, Digital Forensic dan Information Security. Nah, itu adalah komunitas tanpa bentuk memang, tidak resmi. Tetapi ada komunitas yang ada orangnya dan semuanya ahli-ahli juga. Nah, itu yang kemarin membahas banyak hal terkait dengan digital forensik. Nah, kalau AFDI ini lembaga resminya gitu ya, mereka punya aturan dan mereka yang menyusun SKKNI untuk digital forensik segala macam, yang membantu BNSP segala macam untuk kriteria bagaimana ahli digital forensik bekerja. Ya, jadi tahapannya di situ. Jadi ada asosiasinya, ada kode etiknya, ada membershipnya, ada kartu anggotanya. Apabila terjadi pelanggaran etik seperti ini, Bang, kan gitu. Ini kan mereka meneliti, tapi mereka belum melihat aslinya, tapi mereka sudah mengumumkan ke publik itu adalah palsu. Nah, kalau mereka member AFDI pasti akan ditindak. Ya? Masalahnya mereka nggak member bukan anggota dari asosiasi. Mereka sama sekali tidak punya komunitas digital forensik. Ya. Liar dong kalau gitu. Liar lah. Jadi mereka menganggap diri mereka paling ahli. Ahli dari segala ahli. Jalanan jadinya. Padahal saya sendiri ketika menyampaikan sesuatu pasti akan saya diskusikan dengan teman saya, melakukan peer review. Ini perlu kita luruskan nggak sih? Dikaji lagi ya? Iya, dikaji lagi. Ketika misalnya ada pertemuan saya coba compare dengan teman saya. Itu namanya peer review gitu ya. Apakah hasil kita ini sudah valid dan tidak? Kalau mereka kan menganggap semua teman mereka itu udah pasti valid gitu ya. Nah, padahal kita udah challenge mereka, kita undang mereka di forum ilmiah kita. Ya, ketika mereka undang juga mereka. Udah, kita undang dari awal ya. Komunikasi dengan Rismon itu sejak Maret. Kita komunikasi dulu, kita bisa FGD-kan dulu temuan lain gitu. Tujuan kita untuk meluruskan. Tapi ya itu nggak mau sama sekali. Nggak mau. Bahkan akhirnya saya diblokir ya kan. Berarti nggak siap dikoreksi dong. Nah, dia nggak mau dikoreksi, dia merasa dirinya udah paling benar, paling hebat lah intinya. Padahal dia nggak punya kualifikasi untuk itu. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi kemarin, Bang, saya mau ada melihat video di media sosial nih. Ini agak aneh juga. Ada orang bilang, oh ini apa Joshua Sinambela takut dia ketemu saya gitu. Siapa? Si Rismon? Iya, ini kapasitasnya apa untuk takut-takutan saya? Emang apa ini kemarin sampai dikejar-kejar gitu katanya? Di Sentana itu dia ngomong. Iya, ada lagi saya lihat di situ. Jadi gini, ini sangat menarik sekali ya teman-teman, karena Joshua Sinambela jadi top trendsetternya. Lihat, jadi gini, perkara kemarin gitu. Saya diundang sama DT Nusantara ya, TV Nusantara. Nusantara TV. Nusantara TV. Ternyata Rismon juga diundang. Ya kan? Ketika saya masuk di ruang transit, gitu ya kan? Dia masih podcast. Ya. Lagi podcast, mau salamin dia. Oh, saya masih podcast katanya gitu. Setelah udah selesai podcast dia, loh, ngapain kau di sini katanya? Kau juga narasumber gitu ya. Jadi ribut gitu. Ribut. Ada istrinya yang nyerocok dulu. Oh gitu. Marah-marah gitu ya. Kamu yang melaporkan ini ya ke Yamaguchi, kamu yang mengirim email ke Yamaguchi ya. Saya sih diam aja. Saya nggak mau lah. Harus takut kalau melaporkan ke Yamaguchi kalau belum ada laporan juga. Kalau memang benar valid ya kan? Iya. Benar ya, kita menyampaikan yang benar ya kan, fakta-fakta ya kan. Contohnya nih saya nih, S1 saya di Medan, orang mau laporkan silakan, S2 di Bandung, S3. Bukan melaporkan, tapi kita mengcross-check, memverifikasi. Iya. Contoh nih, saya S3 di Unisba, doktor. Ya silahkan aja tanya ke sana. Iya, gitu. Kan bangga, bukan asli gitu ya. Nanti biar rektor yang jawab. Jadi kemungkinan marah. Wah, ini temuan baru nih teman-teman ya. Jadi ada kemarin aksiden ya, ketika Bang Joshua Sinambela mau podcast di Nusantara TV, tiba-tiba ada katanya nyonyanya Rismon ya. Hai ibu-ibu, nyonya Rismon, jangan terlalu galak-galak ya. Nah, jadi katanya nih
menanya dia kepada Bang Joshua, kamu ya yang laporkan ke Yamaguchi, yang nanya-nanya ke Yamaguchi gitu. Ini kan sangat menarik sekali loh. Pak Jokowi gitu kan biasa aja nggak pernah ini gitu. Nah, terus ketika ada laporan kenapa marah, ini gimana ceritanya? Ini agak menarik gitu. Iya, jadi memang udah mungkin sebulan 2 bulan yang lalu mungkin ya. Kita pernah mengkonfirmasi kenapa latar belakangnya dulu ya. Jadi ketika kita FGD, DFIS, Digital Forensic Information Security, pada FGD itu banyak lulusan Jepang juga, teman-teman saya. Ada kurang lebih 3 orang lulusan Jepang. Dan mereka mempertanyakan siapa Rismon ini sebenarnya. Gitu ya. Ada hal yang aneh, karena kalau lulusan Jepang nggak mungkin seperti itu tabiatnya. Nggak mungkin seperti itu omongannya. Ya. Karena mereka pasti akan kalem. Mereka semakin pintar, semakin nunduk istilahnya gitu ya. Seperti padi lah gitu ya. Nah akhirnya mereka tergelitik untuk memeriksa tesis, disertasi yang tercantum di CV-nya, ternyata tidak ditemukan. Bahkan kita konfirmasi ke Yamaguchi, tidak ditemukan bahwa tidak ada tesis, nggak ada disertasi itu. Padahal aturan di Yamaguchi itu mewajibkan semua harus tercantum di perpustakaan mereka. Apa itu internasional ya? Kampus Yamaguchi ya di Jepang pasti. Meskipun itu berhubungan dengan katakanlah rahasia negara atau apapun lah itu ya, pasti ada minimal abstraknya. Mungkin nggak bisa di-download, tapi abstraknya dan judulnya harus ada sama pengarangnya. Itu pasti ada. Dan itu nggak ditemukan. Nah, yang pertama itu. Jadi kita nggak menemukan disertasinya, nggak menemukan tesisnya, nggak menemukan penelitiannya juga sebagai penulis pertama. Karena syarat untuk lulus doktor minimal ada 2-3 atau 3 atau 4 ya jurnal itu dalam penulis pertama. Kita nggak menemukan. Dia hanya punya proceeding. Dan itu penulis keempat atau ketiga. Ya. Nah itu yang dibahas oleh Roni Teguh salah satunya ya yang lulusan Jepang. Nah dari situ baru kita melangkah, kita tanyakanlah ijazahnya, apakah ada ya ijazah pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon lulusan tahun segini ya. Terus sempat ditanyakan juga ke sana ke Yamaguchi, ke Fakulti Engineeringnya, dijawab apa? Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama itu. Ini bahaya nih. Nah, kita menanyakan itu dan menunggu hampir lama ya, 10 hari karena di sana ada Golden Week, liburan, ya. Nah, ternyata baru ada itu akhirnya kita publis lah, ya. Sebenarnya ini Rismon bisa bahasa Jepang nggak sih, Bang? Kalau dari sini sih enggak. Kemarin kan dari tentang Andi Aswan, ya kan? Iya, Andi Aswan bahasa Jepang dia nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti sama saya. Mungkin dia udah melupakannya atau bagaimana saya nggak tahu. Ya, tapi dari saya kan kalau orang bisa udah berbahasa apalagi sekolah di luar negeri itu kan contohnya nih bahasa Inggris, dia pasti kan udah pasti bahasa Inggris, bahasa Jepang karena kan dia sekolah di sana. Iya, pasti diajarin bahasa kayak orang Batak ya. Kita juga masih bisa bahasa Batak gitu loh kan. Iya, meskipun sudah lama ya kan. Walaupun kita sudah lama, pasti ingat bahasa-bahasa itu kan ya kalau memang itu benar ya di sana. Tapi ini kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan orang juga. Kalau terkait dia pernah sekolah di sana sih kita mau mengakuinya bahwa dia memang pernah sekolah di Yamaguchi. Tapi lulus atau enggaknya, lulus atau tidak kita sangat meragukan. Ya, meragukannya. Nah itu dua hal yang berbeda kan gitu. Nah, sama saja ada orang lain sekolah di SD ini contohnya, tapi nggak tamat kan itu sama aja nggak sekolah juga. Tapi pernah mendaftar kan gitu. Dua hal konteks yang berbeda. Nah ini saya ingin tanya kepada Bang Joshua. Menurut abang ya, seorang peneliti yang nggak siap dikoreksi ataupun diuji, ini sebenarnya tujuan dan motifnya itu apa gitu? Ini kan mereka nggak mau dikoreksi. Iya. Jangan ajari saya katanya gitu. Pernah kita juga debat nih salah satu TV swasta ya. Ini adalah elah katanya. Saya bilang nggak perlu saya kajian mulu. Yang penting mana itu fisiknya tunjukin ke sini. Baru itu uji. Setahu saya kan uji contohnya ini air. Yang kita uji ini kan air nih terbuat dari apa? Bukan gambarnya yang kita uji. Iya, ya nggak bisa. Nah, ini kan kalau fisik kan bisa dipegang, dirasa dan diraba. Iya, jadi gini. Kalau gambar gimana? Ya, jadi dia sering menghubungkan dengan teknologi-teknologi terkini. Kenapa ada biometrik mata? Bagaimana memeriksa mata seseorang? Pasti kan difoto dulu segala macam. Ya itu pemanfaatan teknologi. Beda untuk verifikasi keaslian dokumen misalnya seperti uang palsu. Bagaimana Anda menganalisis itu bahwa itu palsu atau tidak dari fotonya? Nggak mungkin. Kurang lebih sama dokumen ijazah. Kita nggak bisa mau mendeteksi keaslian kepalsuan dari ijazah ini jika tidak dengan fisiknya, ya kan? Seperti itu. Nah inilah yang mereka gunakan gitu ya. Jadi menggunakan analisis digital forensik untuk menganalisis
hal-hal yang analog tadi, gitu ya, dan itu tidak nyambung sama sekali. Nggak nyambung ya? Iya, nggak, ya salah kaprah gitu ya. Jadi apakah mereka memang layak juga seorang dokter kesehatan meneliti penelitian forensik, ijazah, dan digital? ya nggak nyambung sama sekali. Karena dia membahas masalah ada profesi khusus untuk itu. Iya, artinya bidang dia kan di kesehatan. Iya. Ya, setahu pengalaman kita kan kalau kesehatan dia meneliti penyakit, ya kan, meneliti kesehatan. Nah, ini malah meneliti yang lain-lain, ijazah contohnya. Nah itu mungkin foto ya, mungkin lebih cenderung kalau Tifa itu kan fotonya yang dilihat ya kan. Iya, dia ingin lihat tapi ini katanya di jasa ya. Ini kan? bengkok nih rupanya, ini agak miring dikit gitu. Dia itu si Rosurio ya maksudnya ya. Bukan, dia juga ada yang bilang gitu, saya lihat. Ini huruf-hurufnya ini bisa dilihat kata gitu. Si siapa? Ya, masih yang adalah dari tim mereka perempuan juga. Oh gitu. Ya jadi memang nggak mungkin lah ya, nggak ada hubungannya lah ya. Kalau misalnya hubungan dengan kesehatan, oke lah, penyakit ini penyakit apa sih sebenarnya? Mungkin kita masih akui kan gitu. Masih mungkin ada memang profesi seperti itu, meskipun kita nggak tahu benarnya dia kualifikasinya di sana gitu kan, konsentrasinya di sana atau spesialisasinya di sana ya kan, apa dia spesialisasi kulit ya kan, belum tentu juga ya kan. Bener. Nah itu makanya masih harus dipertanyakan juga ya kan. Nah tapi dokter memang ada spesialisasi untuk itu gitu ya, tapi kalau dia digunakan untuk menganalisis dokumen itu udah salah kaprah sekali ya. Jadi ada namanya dokumen examiner di Puslapfor. Mereka menggunakan laboratorium kimia, fisika, ya, untuk menganalisis dokumen-dokumen analog dari jenis tintanya, kertasnya, ya, sama tanda tangannya, grafologinya, ya, dan seterusnya. Ini kemarin Krismon memaksa loh, dia menanyakan itu tintanya dibuat tahun berapa? Dia bertanya kepada saya kemarin. Ini ya, gimana sih penelitiannya? Saya kira nggak sampai ke sana. Jadi biasanya ada teknologinya yang lebih efektif. Karena dari segi hukum acara pidana ini saya konteksnya kepada pidum dulu bang ya. Kalau pemeriksaan itu kan itu oke lah dari segi mikroepiden, dari makroepiden itu kan pemeriksaan dari yang bisa dilihat mata seperti pemeriksaan saksi-saksi. Iya, konten lah. Temanmu ini kan gitu saksinya. Atau setidaknya ditanya rektornya, ditanya kampusnya, itu kan secara makro. Secara mikro itu kan seperti tadi identik dengan pembanding lainnya. Nah, jadi kan dari segi pemeriksaan makro itu kan sudah terpenuhi. Dia benar, dia kuliah di sana, katanya udah selesai. Sudah selesai. Ya, harusnya itu dulu yang diverifikasi. Jadi kalau itu betul ya udah. Jadi dia mempersoalkan terkait dengan itu apa namanya itu tintanya itu tahun berapa dikeluarkan gitu. Nah terus saya tanya, kamu udah meneliti tintanya enggak? Nah karena digital kan ya. Iya jadi itu kan hanya asumsi-asumsi. Dia hanya gimana orang supaya nggak bisa menjawab kira-kira seperti itu. Sehingga orang lain ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan konyol akhirnya keluar. Ya sebenarnya nggak ada gunanya dijawab. Ya karena harusnya ketika dia menuduh dia yang buktikan. Ya sama seperti misalnya halaman pengesahan. Ya kita tantang dia, bikinlah halaman pengesahan persis seperti ini menggunakan word processor. Ya nggak bisa karena nggak ada font yang seperti itu. Itu font cetakan kira-kira seperti itu. Nah ini justru kita yang disuruh menantang, harus bikin lagi percetakannya gitu ya, harus direkonstruksi ulang. Itu hal yang keliru, ya kan? Orang yang menuduh dia yang buktikan. Buktikanlah kalau memang ini, karena itu udah 40 tahun yang lalu. Teknologinya sudah nggak ada. Meskipun mungkin ada sisa-sisa, tapi nggak mungkin kita menggunakan itu gitu kan. Ini makanya saya bilang ini sangat lucu sekali karena latar belakangnya bukan orang hukum gitu loh. Masa contohnya nih kita tuduh orang pencuri terus kita suruh dia, kau buktikan dirimu pencuri gitu kan aneh juga. Nah itu makanya bang, saya nggak ada mencuri bang, kata dia gitu. Ya kamu buktikan aja bahwa saya kau pencurinya gitu. Itu namanya kan mengkriminalisasi orang juga. Artinya sesuatu perbuatan yang bukan tidak pidana tapi dipaksakan itu adalah perbuatan pidana, itu kan kriminalisasi orang. Ya itu yang dilakukan mereka di Baris Krim kemarin. Justru sebaliknya mereka yang merasa dikriminalisasi. Nah ini yang kebalik-balik gitu. Karena ada laporan polisi gitu loh. Maka dari itu kita sih sebenarnya ingin memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ya, makanya kita undang masing-masing narasumber yang kredibel di bidangnya, agar ini tidak menjadi bias dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Begini bang, karena kebohongan yang dibiarkan akan menjadi opini yang dibenarkan. Betul. Jadi ini akan bahaya. Gitu ya? Iya, kalau kita biarkan seperti ini nanti, ini berarti benar nih. Sampai kemarin Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi bilang, ya teman saya yang profesor, Mas Pitra katanya,
Karena tergiring opini, dia juga nggak percaya ada ijazah Pak Jokowi katanya. Sampai terbawa opini ini. Iya, yaitu karena dia sering baca atau mengikuti podcast mereka itu. Nah, iya itu tadi. Makanya kalau kita tergiring opini yang tidak sehat, ya, tidak memang masuk akal juga. Ini kan nggak masuk akal juga, suruh orang buktikan. Nah, itu sebenarnya jadi bukti sebenarnya bahwa mereka berhasil menghasut orang lain untuk percaya itu. Jadi kena pasal-pasal penghasutan.